Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para dosen, tamu undangan, dan mahasiswa yang saya hormati dan yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat nikmat dan nikmatnya lah sehingga kita bisa berkumpul di forum ini. Sebagai bentuk kita belajar dan berkembang bersama. Para hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang mana sangat relevan bagi kita semua. Tentunya bagi mahasiswa dan rekan-rekan tingkat akhir. Yang mana hal tersebut mereka dapat mempersiapkan dirinya untuk memasuki dunia akademik dan juga profesional. Dari tema pidato saya hari ini, saya ingin menyampaikan tentang membangun rasa percaya diri melalui public speaking. Sebelum itu, saya ingin menanyakan apakah dari kalian tahu tentang berapa persenkah orang yang masih takut untuk berbicara di depan umum? Apakah 50% atau 60% ataukah 80%? Nah, di sini di pidato saya kali ini saya akan menyampaikan tentang berapa persenkah orang yang masih takut di dalam berbicara di depan umum. Baik hadirin sekalian, berbicara di depan umum itu tidaklah mudah. Dan berbicara di depan umum bukan hanya keterampilan penting, tetapi juga faktor penentu kesuksesan seseorang di bidang pendidikan dan juga karir. Namun, menurut Heren Keshi Valentiner et al., di dalam jurnalnya dia menjelaskan yang berjudul Neuropsychiatric Disease and Treatment pada tahun 2013, dia menyatakan bahwa ada sekitar 77% orang mengalami kecemasan saat berbicara di depan umum. Namun, menurut berbagai studi komunikasi modern, ini hampir semua dari kita pernah merasakan yang namanya rasa takut, rasa gugup, atau cemas saat berdiri di depan umum. Namun, kemampuan berbicara di depan umum memiliki banyak sekali manfaat. Menurut Innate Career Guide pada tahun 2023, berbicara di depan umum telah terbukti meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan berpikir kritis, kemampuan riset, dan bahkan kepemimpinan. Dengan kata lain, keterampilan ini bukan hanya kemampuan berbicara, tetapi aset penting dalam membangun masa depan profesional kita. Baik hadirin sekalian, kepercayaan diri dalam berbicara tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang sering kali menjadi penghambat, yang antara lain, yang pertama, kecemasan berlebihan, takut membuat kesalahan atau takut dihakimi. Yang kedua, kurangnya persiapan, baik secara materi maupun mental. Dan yang ketiga, kurangnya pengalaman yang menyebabkan keraguan saat berbicara. Tapi ada kabar baiknya untuk kita semua yang mungkin masih memiliki ketakutan untuk berbicara di depan umum, karena ada beberapa teknik yang dapat kita praktekkan untuk meningkatkan kesiapan mental kita dalam berbicara di depan umum. Yang pertama, persiapan materi yang matang, yang mana materi yang lengkap dan terstruktur akan membuat kita jauh lebih tenang. Yang mana University of Minnesota mengatakan bahwa penggunaan data, statistik, atau fakta akan memperkuat kredibilitas pembicara karena memberikan dasar yang kuat dan objektif untuk argumentasi. Yang kedua, latihan berulang dan penggunaan alat bantu visual. Latihan mempersiapkan tubuh dan pikiran. Penggunaan alat bantu visual seperti slide, grafik, atau gambar juga dapat membantu mengurangi stres berbicara karena audiens akan berfokus pada visual. Yang ketiga, mengontrol nafas dan juga kontak mata.
yang mana teknik sederhana seperti menarik nafas dalam-dalam, menjaga kontak mata dengan audiens dapat menumbuhkan rasa terhubung dan juga mengurangi kecemasan. Maka dari itu, ayo hadirin sekalian, sebagai mahasiswa tingkat akhir, keterampilan berbicara di depan umum bukan lagi menjadi pilihan, melainkan keharusan kita, baik saat kita menyampaikan tesis, mempresentasikan proyek, atau wawancara kerja. Maka dari itu, keterampilan berbicara yang kuat akan membedakan Anda dari orang lain. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama untuk membangun kepercayaan diri, bukan dengan menghilangkan rasa takut dalam diri kita, tetapi dengan mengelolanya dan mengubahnya menjadi energi positif untuk tampil lebih baik. Baik hadirin sekalian, di ujung isi pidato saya, sebagai penutup, saya ingin mendorong kita semua untuk berbicara dengan berani, melatih, dan juga terus meningkatkan keterampilan komunikasi kita. Ingatlah bahwa setiap pembicara hebat dulunya adalah seorang pemula yang gugup. Dan satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah keberanian untuk mencoba lagi dan lagi. Semoga pidato ini dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk lebih percaya diri dalam berbicara di depan umum. Terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk hadirin sekalian, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.